Hai teman-teman, ketemu lagi kita di pembelajaran ke-10, hari ke-10 dari perjalanan 24 Momentum. Sungguh suatu kebahagiaan bagi saya pribadi bisa menyampaikan hal ini di sini. Khusus untuk pembelajaran ke-10 ini adalah titik di mana apabila kita bisa menguasainya dengan sepenuhnya, maka pemikiran yang dijelaskan pada lesson ke-10 ini berarti kita telah mengetahui bahwa tidak ada yang terjadi tanpa sebab dan akibat. Manusia biasa yang tidak tahu tentang hukum sebab akibat selalu diatur oleh perasaan dan emosi. Ia berpikir terutama untuk membenarkan tindakannya. Jika ia gagal sebagai pengusaha, ia berkata bahwa keberuntungan bukan berada di pihak dia. Jika ia tidak suka musik, ia berkata bahwa musik adalah kemewahan yang mahal. Jika ia bikin kerja tidak baik di kantor, ia berkata bahwa ia akan lebih berhasil bila ia bekerja di lapangan. Jika ia tidak punya teman, ia berkata bahwa tidak ada yang bisa mengerti kepribadiannya. Intinya, selalu ada alasan atau excuse untuk membenarkan keadaan yang terjadi pada dirinya. Dan ia tidak pernah memikirkan apa pangkal permasalahannya. Pendeknya, ia tidak tahu bahwa setiap akibat merupakan hasil dari sebab yang pasti. Tetapi ia berusaha menghibur dirinya dengan berbagai penjelasan dan alasan atau excuse. Ia berpikir hanya untuk mempertahankan diri. Nah, sebaliknya, manusia yang memahami bahwa tidak ada akibat tanpa sebab yang memadai berpikir secara impersonal. Ia menyusuri fakta-fakta yang ada tanpa peduli konsekuensinya. Ia bebas mengikuti jejak kebenaran kemanapun arahnya. Ia melihat masalah dengan jelas sampai ke ujungnya. Dan ia bersedia membayar segala persyaratannya. Berani untuk bayar harga. Nah, hasilnya apapun yang harus diberikan dalam bentuk persahabatan, kehormatan, cinta kasih, dan restu itu akan menyertai dia. Nah, di pembelajaran ke-10 ini kita akan berlatih untuk melatih pikiran kita untuk inline atau untuk selaras, sehingga kita bisa mengimajinasikan atau memvisualisasikan dengan begitu rupa. Kita pilih tembok di ruangan kita yang putih atau yang polos, lalu gambarkan di tembok itu sebuah garis horizontal berwarna hitam, kira-kira kurang lebih 15 cm. Sudah ada gambaran garis horizontal 15 cm. Lalu di kedua ujungnya kiri dan kanan buatlah garis garis vertikal naik ke atas, sama kurang lebih 15 cm di kedua ujungnya. Lalu sambungkan kedua garis vertikal itu dengan garis horizontal, sehingga kita sekarang menemukan sebuah kotak bujur sangkar. Punya persegi 4. Cobalah melihat persegi 4 itu dengan begitu jelas. Bila kita bisa melakukannya, gambarlah sebuah lingkaran di tengah segi 4 tersebut. Sudah? Sekarang taruh satu titik di tengah-tengah lingkaran tersebut. Tarik dari titik itu mendekat kepada Anda kurang lebih 25 cm. Sekarang tariklah titik itu ke arah Anda 25 cm. Sekarang Anda punya sebuah kerucut di dasar persegi 4. Anda ingat bahwa gambar Anda tadi semuanya hitam tadinya kan? Sekarang ubah menjadi warna putih, merah, lalu kuning. Jika Anda dapat melakukan hal ini, Anda membuat kemajuan yang pesat dan akan segera mampu berkonsentrasi pada setiap persoalan yang Anda pikirkan. Jadi di pembelajaran ke-10 ini kita akan semakin tajam. Pikiran kita yang punya kuasa, punya hak untuk mengatur pikiran kita, mengatur apa yang masuk ke dalam pemikiran kita, sehingga perbendaharaan di dalam hati, di dalam pikiran kita
kita akan memilihnya yang terbaik, bahan-bahan yang terbaik, sehingga kelak hasil juga buah yang akan kita terima nanti adalah yang terbaik juga. Oke teman-teman, selamat praktek. Selamat melakukan kembali garis horizontal hitam kurang lebih 15 cm. Buat 2 garis vertikal warna hitam juga kurang lebih 15 cm. Dari ujung kiri ke kanan sambung menjadi segi 4. Perjelas, di tengahnya buat lingkaran. Lalu tengah-tengah lingkaran itu buat titik. Tarik titik itu mendekat kepada Anda kurang lebih 25 cm. Dan sekarang Anda membuat sebuah kerucut. Yang tadinya warnanya hitam semua, coba rubah menjadi warna putih, merah, dan kuning. Semua ada di pikiran kita. Baik teman-teman, selamat praktek. Pelajari terus 10 prinsip 10 pertemuan kemarin. Ulang lagi, repeating is learning. Saya yakin pertemuan 24 Momentum ini akan sangat bermanfaat untuk perjalanan kita. Salam kaya harta jiwa, better life with MCI. Dadah.